Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, guys, nih dari teman lama Pak Husni ya, Mang Husni atau disebut apa biasanya? Ninial. Ninial. Ya. Nah, Ninial kalau Hmm. di lembur di kampung itu ya biasanya disebut Ninial, guys. Tuh. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa, Mang Ninial, Mang Jadi Husni? jadi tentang pengalaman hidup lebih ke arahnya itu ke lebih mengajak teman-teman jangan salah arah lah. Oh, oke, mencari tujuan hidup berarti Tujuan ya. hidup. Nah, begitu. Tujuan hidup. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ritual dulu ya. Ritual lah Oke. biar lancar ya. Biar lancar ininya. Kalau bahasa Sunda bebangus, kalau bahasa Indonesia mah berbicara ya. Tapi Hmm. Oke. Nah, sebelumnya boleh dikenalin dulu Pak Husni, latar belakangnya seperti apa gitu kan, tinggal di mana mungkin, biografi Pak Husni untuk di-share ke teman-teman semuanya ya boleh. Silakan Pak Husni. perkenalkan nama saya Husnial Rosani. Biasa kalau di lembur suka dipanggilnya kayak yang tadi Ninil ya. Hmm. Nah, jadi biografi saya terlahir dari katakanlah keluarga yang tidak mampu lah. Hmm. Cuman saya Di harus mampu-mampu. nah eta udah aku mah karena kehidupannya Eh, dipaksain aja nanti juga terbiasa. hmm. Saya tinggal di kalau namanya kampung itu Kampung Garum. Garung Garum, di kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Oke, nah jadi teman-teman yang emang satu kampung mungkin ya bisa komen-komen nih di YouTube Komen-komen ya. ya. Oke, Dapat sehat. Dah. pesantren juga ya Iya, nanti alhamdulillah. teman-teman santri juga bisa komen-komen juga nih di Komen. sini. Nanti gue arahin kalau Oke, siap bos. oke, bisa diatur lah ya. Oke, siap-siap. Di sini mungkin kita bahas nih Mang Husni. Tadi tujuan hidup ya, teman-teman buat bagaimana sih khususnya untuk generasi Z itu Gen Z ya Ah, produk wow. Gen Z ya Hmm, dengan Gen Z itu dihitung dari 2004 ke bawah gitu 2005 betul. 2006 gitu jadi mau ngerasakan kah karena pucingan main kaleci Hmm. nundi Bebentengan, bebentengan aduh son, backland sondal parupanya. sondar baru wah mau ngerasakan Wah, gitu mau ngerasakan zaman enak mah. anu karena HP ini udah detik gini yang cerik saat detik. Di Paraban kena langsung HP teh. Gitu kan jadi nangis sedikit anak sekarang tuh ya udah dikasih Nah, HP gitu sama orang betul tuanya betul. itu parentingnya kurang gitu ya oke baik langsung aja tanpa basa-basi ya mencari tujuan hidup untuk Gen Z menurut Mang Husni seperti apa nih apakah ada saran dan kritik yang emang bisa diterapkan gitu ke anak-anak gitu ke Gen Z gitu ya silahkan Bang Husni. Jadi gini guys, manfaatkanlah umur sebelum dikubur. Dah. Jadi kan kita nih hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, Betul. cuman sesaat lah. Hmm. Kalau misalkan kita mikirnya hidup cuman untuk selamanya di dunia, niscaya kita akan jadi akan Budak dunia jadi akan tersesat lah. tersesat Nah, oke jadi mungkin untuk teman-teman biar sadar itu bahwa di dunia ini hanya sementara kan 70 tahun lah kalau kalian Islam itu mungkin udah ketalar ya 63 tahunnya Rasul kan itu Rasul tuh cuma 63 tahun gitu masa hidupnya gitu ya kita gak bakal jauh dari situ lah gitu kan kalau misalkan dikasih bonus, misalkan kalau kita umur bonus ya 68 itu dapat bonus. oh bonus ya. Jadi lebih dari 63 tahun berarti itu bonus kita. Nah gitu jadi manusia itu hidupnya tuh hanya cuman beberapa tahun gitu Ya, ya. gak bakalan lama sih. Jadi kalian bergaya sekarang yang mungkin Gen Z yang kayak Starboy, kayak kemarin tuh Satria Matahir gitu Hmm, kan ya, yang mabok, body count gitu kan, berapa cewek yang ditidurin gitu ya, wah luar biasanya. Zaman edan gitu enak zaman ya, edan. zaman edan enak gitu kan. Nah, jadi stop lah maksudnya dalam artian kita harus tetap berpegang teguh pada keimanan gitu. Bukan so suci ya tapi di satu sisi juga kita akan cerita juga kenapa kita bisa mengatakan seperti itu gitu karena kita juga seperti itu Iya, dulunya gitu. kita juga ngalamin ya. Heeh, Kayak, Babang Warna eta. benar. Nah, jadi poin pertamanya seperti itu teman-teman untuk mencari tujuan hidup tuh dekatkan diri kepada Tuhan dulu ya. Eta. Nah, terus berarti dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kita bisa tahu
tujuan hidup sebenarnya Nah gitu itu kan. lebih ke mendekatkan Nah, kepada Tuhan. mendekatkan kepada Tuhan. Oke, mungkin langsung pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan momentum nih. Boleh diceritakan momentum ketika, karena setahu saya ini Pak Husni itu dulu bangor lah, kalau bangor tuh bahasa Indonesianya nakal. Nakal sekali sih. Nakal sekali pokoknya mah ya, wah luar biasa lah. Nakal jadi Jadi mungkin bisa diceritakan kenakalannya seperti apa gitu kan, hmm, dan hingga sampai titik saat ini. Ini kan sekarang satu kerjaan juga ya di kantor. ya. Dia tuh Pak Husni ini gak pernah ketinggalan sholat, luar biasa Oh, ya gitu. sawah. Bisa wah, itu mah Eh, fakta guys ah, gitu ya. Jadi baru. apa motivasinya gitu kan sehingga bisa seperti itu gitu kan, boleh diberitahu biar teman-teman yang lain juga ikut nih jejaknya gitu, jejak Oke. positifnya. So, enggak dilanjut. Jadi pertama sih gua sholat nggak tepat waktu. Enggak Iya, awalnya gitu ya. iya awalnya lagi ada biasa main HP atau Cuek gitu ya. cuek aja. Cuman pas dulu bangor, kalau bahasa Indonesianya pas dulu nakal. Hmm. Saya nakal itu macam-macam. Oh, macam-macam. Iya Gimana tuh? dari katakanlah dari mencuri ya, mencuri entah Mencuri. itu buah-buahan, entah itu hewannya kayak ayam gitu. Eh, Sapi mah gak mungkin dah, berat. ada 2 ton mah Hino 2 ton. Dutro anjay. Astagfirullahaladzim. Dan nanti mah 17 Agustus akan diadakan Hmm. ngegebukin sapi sampai jadi abon. Sampai jadi abon. Duh, geus meuli abon mah ngatuh ribu gitu mah heuh. Eh, oke, terus gimana gimana? Dulu pas saya bangor-bangor itu saya lebih ke bangornya itu kalau misalkan anak remaja itu kan ada yang tawuran, Hmm. ada yang nepikeun ke mencuri itu mah yang mencuri ke bunker itu ya. Saya mah enggak sih, itu mah cuman kalau misalkan tawuran masih lah, Hmm. tawuran masih. Hmm, hmm. Nah di sini saya lebih ke nakalnya itu mencuri buah-buahan. Oh, buah. Mm-mm. Luar biasa euy. Dulu saya mikirnya gini, kalau misalkan mencuri buah-buahan Hmm. itu kan dimakan Nah, jadi kotoran ya, jadi kotoran. udah kan nggak apa-apa ya. Ya, Nah, kalau saya kan sekarang udah mikir, oh kalau misalkan sesuatu yang bisa dimakannya, ya. contoh kita ngambil misalnya buah mangga, Oke. mangga wantur. Oh, apa wantur teh? Wantur apa, guys? Jadi wantur itu buah batu. Lah, jadi wantur teh wah batur itu cuman ada N-nya nya gitu. Teh geuna heureuy. Biasa. Biasa kehidupannya. Terus, mah, lajeng. Nah, jadi kalau kita makan, contoh misalkan buah mangga ya, kita makan kan nanti menjadi daging ya. Hmm, Nah, gimana kan kalau misalkan menjadi daging itu dari yang haram tidak ya. halal jadi Tidak haram halal. ya, nah eta Ya mungkin itu bisa berpengaruh juga, biasanya berpengaruhnya tuh ke sifat gitu eta kan, juga ke misalnya kita jadi sering maksiat tuh karena mungkin makanannya haram juga ya. enggak dipantrang sih. Tadi pantrangnya Heeh. mun jelema geuring mah nya. Nah, kita tadi Hmm. pantrang. Nah, naon cek dokter mah pantrang atuh. Heeh nya. Ongko yang cager tapi saged digabret. Aduh. Buah mangga kayaknya digabres. Aduh ripuh atuh Siti. Oke, ya. Terus momennya pas di mana tuh? Oh, aku harus berpikir lebih dewasa gitu kan. Hmm. Sama maksudnya harus berpikir lebih dewasa, harus berpikir lebih matang gitu. Ketika kapan tuh? Dulu saya pas di situ pas lagi nakal-nakalnya. Hmm? Saya pas nyuri kalau nggak salah nyuri apa ya? Buah mangga apa buah jambu air apa ayam lupa lagi sihnya. Hmm. Cuman di saat itu pas malamnya saya ngimpi. Mimpi. Jadi ngimpinya itu saya dibawa sama Algojo. Algojo. Wah, Asli dibawa ke Algojo itu. bentuknya udah kelihatan Algojo, maksudnya kayak bawa sabit gitu atau kumaha? Enggak, jadi lebih ke bayang-bayang besar, nggak kelihatan sih wajah nama. Jadi Hmm. pas nengak gitu teh Hmm. teka ciri si wajah namanya Oh ya 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 ya. Ya. cuman besar hitam gitu. Ya ya. Dia itu membawa saya ke suatu tempat, Suatu tempat, oke. di mana tempat itu di situ itu terdapat satu sumur. Sumur. Cuman di sumur itu yang berada itu bukannya air, Tapi apa? melainkan api, Oh, api yang membara lahar. lahar secara Luar lahar, biasa. ruak-ruak gitu teh kan. Sing eta ngejolak lah. Budak katanya. Singkaran itu. Terus Nah di situ saya dilemparin sama itu Algojo Algojo tuh ke dalam sumur tersebut. anjir. Hingga Jadi kayak seolah-olah dilempar ke neraka gitu ya. Hmm. Sama si Algojo itu tuh. Nah itu di saat itu saya merasakan panas yang benar-benar terasa panas.
Oh, jadi ke dunia nyata juga kerasa gitu. Kerasa Oh. kan kalau misalnya kita terpentil ini ya, kita Rokok bakal gitu ya. merasa panasnya cuma segitu ya. Ya, Tapi pas di mimpi itu melebihi. melebihi Jadi gak ada tandingannya ya. Kalau misalkan saya merasakan panas di dunia, gak ada tandingannya. radiasi neraka mungkin ya. Iya kayaknya sih. Iya. Kebalik, aduh bener terus. Tapi kan pas saya bangunnya bangun tidur, tapi kan berasa panas badan, Badan pas bangun itu tuh masih panas. panas Luar badan. biasa. Tapi kan ke saya, ternyata saya tuh nyatanya ke Kayak ahli ini. jelema nu bisa lah, Nah, cara ustad, kiai gitu. Oke. Naon sih artinya mimpi ieu teh? Karena kan kalau nggak salah teman-teman ada nabi yang bisa membaca mimpi itu Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf. oh, dia Nabi Yusuf ya. Koreksi kalau salah ya guys ya. koreksinya. Koreksi bisa salah. Orang pohon ada sifat jelema pohon. Sifat jelema gitu ya. Asli. Tapi ada salah satu nabi yang bisa menafsirkan mimpi gitu. Mimpi asli. Lain Nabi Yusuf lah. Makanya, Anu pasikeun Nabi Yusuf di eta teh kan mimpi kan. anu pasikeun anu bener sih Kan untuk salah gitu. nggak salah. Tafsirkan mimpi. Nah, jadi ada salah satu nabi kalau teman-teman di agama Islam, koreksi ya kalau salah ya, sorry Iya, banget nih. Jadi di salah satu mimpi itu bisa mentafsirkan beberapa yang bisa terjadi di dunia nyata Tuh. gitu nya. Kan mungkin di sini juga merasakan seperti itu. Merasakan seperti Jadi langsung ke ustadz gitu. Nah itu. Oke. Jadi kata ustaznya kata jelema kiai gitu. Hmm? Itu jadi intinya mah lebih ke maneh teh kudu sadar, lebih ke perbaiki diri, jangan sampai terulang kembali. Oke. Karena kan hidup dunia itu cuma sebentar. Benar aja. Makanya dari situ saya berpikir, oh orang tuh ulah kieu wae atuh. Oh. Kudu aya perkembangan lah. Iya. Kan kalau misalkan orang teh kan hirup teh kudu merihnya. Cara lamun tetangga ninya, Ya. tetangga kan sok pada bahasa mah ngebanding-bandingkan kumaha nya. Orang teh kudu merih di nya teh. Oh. Tapi kan saya merih, saya insaf. Ya. Kalau kata orang lain mah mana mah jelema bener nih, padahal saya mah dina hate mah ngaku saya mah jelema teu benar. Cuman jelema-jelema yang dia ngelakuin itu teh saya mah udah pernah, jadi udah ngalamin. Makanya kalau misalkan saya Ketawa aja. cukup Ya udah gitu ya. ya. Kalau misalnya dikasih tahu kalau yang lebih dewasa asa kumaha nih nya. Bedanya teh yang merenya ho tapi budak kamarinya ho naon. Bisinya pada bahasa sana naon pada nanya semacam cek kayak gitu. Nah, gitu. Padahal orang geus ngalamanya kan. Kula nepikeun ka maneh cara urang gitu lah. Karunya lah nya. Karunya asli urang. Oke, dapat disimpulkan berarti ya guys bahwa Mangusnya ini tuh dapat hidayahnya atau dapat apa namanya momentumnya tuh dari mimpi gitu ya, dari mimpi. Karena hidayah tuh bisa enggaknya Betul gitu kan. Jadi kita harus lebih peka gitu terhadap hidayah Tuhan kita gitu. Maksudnya kalau misalnya muslim ya Allah gitu ya, lebih misalnya kita mau celaka nih, apakah itu salah satu teguran gitu kan, bisa aja gitu kan, karena itu pernah juga gitu kan di gua gitu ya, kayak misalnya tuh dulu waktu malam tahun baru tuh ya biasalah kenakalan remaja, gua akuin itu ya emang kurang bagus ya. Tapi kesiangnya tuh ada jalan kereta tuh nggak ada, padahal banyak orang tapi nggak ada yang ngehalangin gitu ya. Jadi seolah-olah kayak sengaja untuk gua tuh lewat gitu kan. Gitu ya. Nah, orang tuh pas gua lewat tuh guys, tiba-tiba ada kereta yang dekat banget gitu kan. Itu sampai benar-benar gimana ya? Perasaannya amburadul lah, dalam artian amburadul di sini tuh kayak wah ini anjir gimana kalau misalnya emang ketabrak gitu ya. Wah, gali gitu kan, malah ketaka gitu kan ya. Nah, di situ baru sadar ternyata itu teguran dari Allah gitu kan, bahwa ternyata hidup tuh semudah itu untuk mati gitu ya. Karena yang paling dekat dengan kita tuh bukan siapa-siapa, bahkan ibu kita juga tidak terlalu dekat. Yang paling dekat dengan kita tuh kematian. Betul. Dengan sok eta SW kenal kedikat pada alus. Tidak ada masa depan yang paling dekat. Lain jadi kumanya lah mencegah kata-kata mah masa depan yang paling pastinya selain kematian. Nyata kematian teh itu tidak ada. Jadi yang harus dipersiapkan tuh bukan financial freedom ya nih gadget dia. Dan financial freedom boga imah gedong. Mobil BMW 2 lain gitu nu diudang. Teh mah pasti ditinggalkeun arek pamajikan geulis, arek eta kumaha ge nya harta diberekeun ka budaknya. Jadi harta juga dikasih ke anak-anak, diwariskan gitu kan. Istri ya ditinggal gitu kan.
Ya, Kurang mah cukup pakai kain kafan. gitu. Jadi apa yang harus kita bawa ke akhirat gitu kan. Jadi mah Uang bisa dijadikan dibawa ke akhirat bisa, Bro. Asalkan uang disedekahkan. disedekahkan, misalnya kita Nah, bangun masjid itu baru bisa dibawa ke alam kubur, ke alam bisa barzah itu. gitu, coy. Jadi ini Mm-mm. edukasi buat kalian ya. Mudah-mudahan bisa sedikitnya kita dari sebagai orang awam ya, kita orang awam ya sedikitnya membagikan pengingat ya mungkin Mm. ya. Ini tidak untuk menceramahi, Iya, menasihati bukan, tapi lebih ke mengingatkan. mengingatkan jangan sampai lah ya, Jangan sampai jangan yang sampai. terjadi gitu. Nah, Oke, mungkin seperti itu ya momentumnya. Mungkin momentum. kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih yang kita bahas, yaitu apa sih inspirasi pertama kalinya nih Mang Husni gitu? Adakah idola yang jadi apa ya namanya, jadi termotivasi oleh seseorang gitu untuk berubah gitu? Apakah ada gitu? Mangga dilajeng. Ada pas dulu saya suka lihat TikTok, cuman saya bukan main TikTok ya. Hmm. Joget-joget itu saya enggak ya. Hmm. Ali ada tuh era Early-nya. lakinya Oh, era. Galila lah. Terus? Nah, saya pas lihat di TikTok itu ada satu ulama besar ya, Hmm. namanya Ustadz Adi Hidayat. Hmm. Terus dia itu menceritakan kisah-kisah yang wah masya Allah ya. Insya Allah. Jadi saya termotivasi sama Hmm. dia, Hmm. nepikan ke saya, wah ini bagus banget dari Hmm. bacaan sampai itunya juga fasih. Oh, sampai Hmm, kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat tuh sampai suratnya apa, apa ayatnya berapa iya gitu apa ya. nepikan ke lembaran-lembaran apa? Lembaran-lembarannya itu luar Masya biasa. Allah, Benar-benar emang itu mungkin disebut karomah, bisa bisa disebut ya, tapi kelebihannya kelebihan mungkin ya, lebih kelebihan. yang lebih tepatnya kelebihan Hmm, oleh Allah untuk memberikan apa yang namanya ya, menyebarkan menyebarkan agama gitu entah ya, itu artinya dakwah lah ya. dakwah. Luar biasa ya guys ya. Jadi itu mungkin bisa termasuk dengan manusia terpilih sebenarnya. Betul betul. Oke, boleh dilanjut Bang Sing. Gimana? Selain Adi Hidayat, ada lagi? Ustadz Abdul Somad. Wah, was ya. Hmm, Hmm, tegas tapi jelas beliau itu tegas tapi jelas. Luar biasa. mantap ya. Apa ada quotes atau mungkin kata-kata yang ada di benak Husni dari idola-idola tersebut mungkin sampai sekarang tuh, waduh, kata-katanya itu menyentuh hati pisan gitu. Misal, ada gak kira-kira nih? Kalau kata-kata Misalnya. kalau kata-kata dari ustadz-ustadz sih banyak, cuman saya agak lupa. Tapi yang saya ingatnya Paling diingat lah. paling diingat dari itu mah kayaknya bukan dari ustadz sih, cuman dari apa ya dari media Sesepuh. yang lain ya. Oh, dari media, Ya, oke. manfaatkanlah umur sebelum dikubur. Nah, Nah, itu salah satunya manfaatkanlah. umur sebelum dikubur. Nah, manfaatkanlah umur sebelum Sebelum dikubur. dikubur. Catat guys, pokoknya ya. Itu harus dicatat. Jadi emang benar. Karena yang paling berharga dari kita itu adalah waktu. Teman-teman ikut workshop, teman-teman ikut pelatihan, ya, teman-teman ikut training, itu tuh bukan beli kelas atau apapun itu, tapi teman-teman beli waktu seseorang. Ya, waktu itu tuh dia sudah mengalami kegagalan, Betul. gitunya, sudah mengalami jungkir baliknya kehidupan, gitu kan. Dia buka kelas, dia buka salah satu pelatihan, misal dikatakanlah advertising mungkin ya, Hmm, dia buka karena dia sudah mengalami gagal gitu kan. Kenapa mahal-mahal? Karena yang dibeli itu waktu. Jadi kita mempersingkat waktu kita sebetulnya. Yang seharusnya kita gagal gitu ya. Jadi kita bisa melewati kegagalan itu nah dengan singkat gitu. betul betul Makanya yang teman-teman harus manfaatkan selagi muda itu selain mencari tujuan hidup itu adalah waktu yang benar-benar dimaksimalkan ya. betul Jadi manfaatkanlah umur sebelum dikubur. sebelum dikubur. Luar Mantap. biasa. Jadi itu dicatat guys gitu ya. Mantap. Mungkin sebelum kita penutupan, closing nih, ada sedikit pesan mungkin untuk rekan-rekan sekalian, terlepas dari tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Husni muridnya, dari apa yang pertama tuh cara mencari tujuan hidup ya, Hmm, cara mencari tujuan hidup yang pertama kesimpulannya itu harus apa namanya, harus mendekatkan diri mendekatkan kepada diri kepada Allah nah gitu itu. kan, terus ditemani dengan circle-circle yang positif Nah, gitu kan, terus yang keduanya tadi momentumnya tuh dapat hidayah dari mimpi gitu kan. nah Mungkin teman-teman harus lebih peka lagi gitu kan. Dan yang ketiganya inspirasinya itu dari Ustaz Somad dan Ustaz ada hidayah Adit Hidayat. betul. Nah, terlepas dari sana mungkin ada pesan lagi yang bisa disampaikan untuk subscriber-subscriber rival nih mungkin boleh enggak? Jadi kita harus memanfaatkan umur itu ya sebelum dikubur, karena kan kita hidup dunia itu cuma sementara ya. Hmm?
nanti kita akan meninggal ya. Hmm. Entah itu kapan, kan hidup Hmm. antara kapan dan kapan ya. Oh, kapan dan kapan? Kapan, Kata-kata baru lagi itu ya. iya. Iya, oke, mantap. Kan yang kita bawa itu enggak harta, enggak tahta, enggak wanita, cuma yang dibawa itu ke alam kubur kan itu kalau gaibnya ya itu Hmm. kan amal ya. Hmm. Kalau dohirnya kan itu kain kafan. Kain kapan Nah luar gitu. biasa. Jadi itu pesan yang disampaikan mungkin ya. Mm-mm. Intinya teman-teman apa khusus Gen Z mungkin ya Ya, kita kalau ada yang salah jalan, benahi jalannya supaya lebih ke jalan lu yang betul, yang jalan yang lurus yang gitu. lurus lah gitu. Jadi ini Mm-mm. kita sudah jalan belok-belok sebetulnya. Mm-mm. Ya walau kalau bisa dilihat itu ada sedikit kenakalan namanya juga di belakang. Betul lah. Iya. Asli asli. Asli asli. Cuman ya sepertinya out of rem ya, jadi gak usah dilihatkan gitu ya. Mm. Jadi gitu aja guys, mungkin terima kasih Pak Husni Oke, atas sama-sama. waktunya ya, sudah memberikan wejangan yang luar biasa Siap. nih untuk subscriber tercinta gitu ya. Semoga bermanfaat, Mm. bisa diaplikasikan ya gitu ya intinya. Jadi mungkin cukup sekian dari kita berdua ya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya biar dapat info terupdate setiap hari ya. Biar gak Tapi ketinggalan. gak ketinggalan gitu ya update video dari kita gitu ya. Ya udah, saya Ripal undur diri. Saya Husni. Undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.